Saudari-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi SCY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Tema kita kali ini adalah orang beriman atau iman. Dan pada kesempatan ini nanti akan ada yang tanya-tanya pada saya, ya. Romo, saya sering mendengar bila orang Kristen Katolik itu bila memperkenalkan diri kepada orang lain, lebih sering memperkenalkan dirinya sebagai orang yang beriman Kristiani atau beriman Kristen daripada mereka memperkenalkan dirinya sebagai orang yang beragama Kristen Katolik. Mengapa demikian, Romo? Perlu kita perjelas dulu apa itu beriman, apa itu beragama, atau apa itu orang yang beriman atau orang yang beragama. Seseorang dikatakan beriman karena dia percaya kepada Allah. Kalau seseorang itu percaya kepada Allah, maka dia menyerahkan seluruh dirinya, pikirannya, hatinya, jiwanya, seluruhnya hanya kepada Allah. Bagaimana seseorang itu bisa percaya kepada Allah? Ya, pertama-tama karena ada Allah. Karena Allah itu ada. Dan bagaimana orang bisa mengenal Allah? Karena Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Dalam tradisi kita, orang Kristen Katolik, Allah memperkenalkan dirinya dengan mengutus Yesus Kristus kepada manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, dan memperkenalkan siapakah Allah itu. Allah adalah Bapa yang baik hati. Maka beriman itu menyangkut masalah pribadi atau personal saya dengan Allah. Lalu seseorang dikatakan beragama karena dia memiliki agama. Kita tahu semua agama yang ada di dunia ini. Agama pada umumnya itu memelihara iman dari zaman ke zaman. Iman yang diwariskan oleh pendahulu diteruskan sampai pada zaman ini. Dan agama menyediakan segala hal yang membantu kita untuk semakin mengenal, percaya, dan semakin berserah kepada Allah. Maka dalam agama-agama itu terdapat doa, terdapat peribadatan, terdapat pengajaran, terdapat juga tradisi-tradisi yang membantu orang dalam menghayati imannya. Semua tadi diberikan oleh agama supaya iman kita, kepercayaan kita kepada Allah semakin kokoh. Demikian pula dengan gereja. Gereja itu meneruskan iman dari para rasul dari zaman ke zaman sampai sekarang. Gereja menjamin agar iman yang dipercaya oleh para rasul, agar iman yang diwariskan oleh para rasul tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan atau mengalami penyimpangan. Gereja juga mengungkapkan iman itu dalam doa, dalam peribadatan. Maka dalam gereja, iman itu dirumuskan dalam syahadat atau kredo. Dan dalam semua isi kredo tadi atau syahadat tadi, disitulah terungkap apa yang menjadi kepercayaan para rasul dalam persekutuan dan juga dalam pengajaran. Jadi, iman dan agama itu tidak bertentangan ya, Romo? Iya, iman dan agama itu saling berkaitan, saling berhubungan. Keduanya memiliki hubungan. Semua agama membantu orang untuk semakin beriman. Bisa tidak, Romo, memberikan satu contoh hubungannya antara beragama dan beriman dalam tradisi Katolik, Romo? Contohnya demikian, orang Kristen Katolik itu merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah salah satu bentuk peribadatan dalam agama Kristen Katolik. Ada yang merayakan Ekaristi setiap hari, ada yang merayakan Ekaristi mingguan. Semua yang merayakan Ekaristi itu menyembah Tuhan Yesus,
Semua yang mengikuti Ekaristi itu juga mendengarkan sabda Tuhan, mereka menyambut hosti suci, dan mereka juga melakukan ritual-ritual yang lain. Namun, apa alasan mereka melakukan itu semua? Datang pada perayaan Ekaristi, melakukan penyembahan, mendengarkan sabda Tuhan, menyambut komuni. Semua pasti ada dasar imannya. Bisa saja seorang menghadiri Ekaristi karena dia ingin belajar kerendahan hati daripada Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya kepada Allah. Atau seseorang merayakan Ekaristi karena ingin belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah melalui semua usahanya. Atau orang merayakan Ekaristi karena ingin mendapat tuntunan dari Tuhan Yesus untuk semakin dekat dengan Allah. Maka tindakan-tindakan yang dibuat dalam Ekaristi itu sebenarnya mengungkapkan iman seseorang. Ada tindakan, ada penghayatan, ada ritual, ada maksudnya, ada seruan, dan juga ada rahmat yang diberikan kepada kita. Bisa digambarkan dalam tradisi Katolik, peribadatan dalam agama tadi semacam menjadi tubuh, sementara alasan atau keyakinan tadi menjadi jiwanya. Maka tetap ada hubungan antara agama, peribadatan dan ekspresinya tadi dengan iman akan Allah. Kembali ke pertanyaan yang semula tadi, Romo. Mengapa kita sebagai orang Kristen Katolik lebih biasa menggunakan kata saya beriman Kristen Katolik atau saya beriman Katolik? Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa dengan menyebut saya beriman Kristiani atau saya beriman Katolik, karena saya ingin lebih menekankan tentang kepercayaan saya, lebih ingin menekankan tentang hubungan saya dengan Allah ketimbang aktivitas-aktivitas yang sifatnya peribadatan atau yang luaran saja. Dengan menyebutkan saya beriman Katolik, saya ingin lebih menekankan identitas saya sebagai orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, bukan hanya sebatas tempelan luarnya saja. Ini pertanyaan yang terakhir, Romo. Apa yang menjadi kekasan iman kita, iman Kristen Katolik dengan iman-iman yang lain? Kalau ditanya tentang kekasan iman Kristiani, berarti kita harus membandingkan atau menyandingkan dengan iman-iman yang lainnya. Saya harapkan sudah dimengerti, sudah diketahui tentang iman yang lain. Tapi saya ingin mengatakan apa yang menjadi kekasan dari iman Kristiani. Bagaimana kita menempatkan Yesus Kristus dalam relasi kita dengan Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah sebagaimana yang Kristus wartakan, ajarkan kepada kita. Dalam menyerahkan diri kita kepada Allah, dalam percaya kepada Allah, kita menerima Kristus sebagai pengantaranya. Kita percaya bahwa Allah menganugerahkan Roh Kudus yang membimbing kita kepada persatuannya. Dan dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita sebagaimana Kristus janjikan, iman kita dipupuk, dikembangkan. Maka kekasan iman Kristiani adalah Yesus Kristus dalam hubungan kita dengan Allah. Nah, apakah penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah cukup membantu? Sudah cukup, Romo. Terima kasih atas wawasan yang boleh saya terima. Wawasannya membantu sekali, Romo. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, demikian seri katekese dengan tema iman dan beriman. Semoga edisi ini membantu Anda untuk semakin mengimani Kristus. Tetap dukung, tetap kunjungi channel ini untuk mendapatkan seri katekese yang lainnya. Ingat, semakin mengerti, semakin terberkati.